إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, dan musyahidin wal musyahidat dimanapun sekarang Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta, dan Ia tidak memiliki kebutuhan terhadap ciptaannya, dan seluruh ciptaannya memiliki ketergantungan yang sangat hebat kepadanya. Itulah Dia Allah Al-Ghani Al-Hamid, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Al-Ahad As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menciptakan kita, namun Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh kepada Allah. Langit dan bumi Allah ciptakan, dan Allah tidak membutuhkan langit dan bumi beserta isinya, para malaikat, bintang, bulan, awan, angin, daratan, lautan beserta seluruh penghuni daratan dan lautan itu Allah tidak membutuhkan. Allahus Samad, Dialah Allah yang tidak butuh siapapun dan tidak butuh apapun, dan semua selainnya membutuhkan Dia. Allah Tabaraka wa Ta'ala pengasih dan penyayang, mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang ibu kita kepada kita, lebih daripada kasih sayang ayah kita kepada kita. Karena sayangnya Allah itulah Allah menurunkan pedoman hidup, yaitu Al-Quran, dan Allah menurunkan, mengutus utusannya, yaitu para nabi dan para rasul, yang untuk kita, rasul dan nabi dan rasul sekaligus rasul yang diutus Allah bernama Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah saudaraku, saudariku, ini bukti Allah kasih dan sayang kepada kita, bukan ingin mempersulit hidup kita. Allah tidak menurunkan syariat untuk membuat kita celaka. Di awal-awal surat Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan untuk engkau Al-Quran agar dengannya engkau sengsara, agar dengannya engkau celaka. Kalau Al-Quran tidak diturunkan untuk membuat kita sengsara, itu artinya Al-Quran diturunkan untuk lawan kesengsaraan. Apa lawan kesengsaraan? Ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kenyamanan. Itulah Al-Quran Allah turunkan. Hal yang sama Allah tidak utus Rasul untuk membuat kita sengsara. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Kami tidak utus engkau melainkan untuk rahmat. Berpadu dia dengan yang ada di dalam Al-Quran surat Toha tadi. Diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran untuk menyayangi kita, merahmati kita, memberikan keindahan hidup kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, menjauhkan kita dari aneka ragam hal yang dia adalah keburukan untuk kita, dan mendekatkan kita kepada aneka ragam yang dia adalah kebaikan dan kenyamanan untuk kita. Wallahi itu yang terjadi. Hanya saja sebahagian manusia tidak begitu cara memandang syariat. Dia merasa syariat itu mengekang keinginannya, mengekang kesuksesannya, mengekang kekayaannya, mengekang pergerakan hidupnya. Kalau itu yang terjadi dalam benak seorang insan, bagaimana mungkin dia akan ihtidah, mengambil petunjuk dari Al-Quran? Bagaimana mungkin dia akan ihtidah, mengambil petunjuk dari baginda Rasul tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia sudah memandang ikut Al-Quran, ikut hadis-hadis Nabi itu mempersulit hidupnya? Maka itu tidak benar. Justru Al-Quran diturunkan untuk menjauhkan Anda dari kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian yang mudah-mudah, kemudahan, dan Allah tidak inginkan untuk kalian yang sulit-sulit. Namun cara berpandang yang salah, akhirnya yang sulit dipandang mudah, akhirnya dikerjakan, dan yang mudah dianggap sulit, akhirnya ditinggalkan. Dan semua itu syaitan adalah tersangka utama. Syaitan adalah apa? Tersangka utama, merubah sudut pandang manusia, merubah cara berpikir manusia, merubah akidah manusia, merubah tujuan hidup manusia. Tujuannya apa? Agar bareng-bareng bersamanya masuk neraka. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan untuk kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa. Wahai manusia, jadikan dia musuh. Lawan dia. Jangan jadikan dia bukan musuh. Apalagi menjadikannya sahabat. Lebih parah lagi. Apalagi menjadikannya sebagai pedoman dan tuntunan. Fattakhiduhu aduwwa. Apa tujuan syaitan? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang dia inginkan adalah kelompoknya, dia dan kelompoknya, dia dan orang-orang yang mau mengikuti seruannya, dia dan orang yang taat dan patuh kepadanya, liyakunu, agar semua ini menjadi ashabus sa'ir, penduduk neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, tujuan syaitan adalah menggiring langkah kita di dunia, dalam kehidupan kita di dunia ini, menuju neraka. Itu yang dia inginkan. Karena hasadnya kepada kebaikan yang Allah berikan kepada Nabiullah Adam, ayah kita, sehingga dia dendam kepada Nabi Adam dan seluruh keturunan Adam, dan kita adalah satu di antara sekian banyak keturunan Nabi Adam, dan semua kita dimusuhi iblis. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat,
Sebelum kita melangkah kepada hati-hati dengan jebakan iblis, ada satu yang ingin Anda sampaikan di awal. Nanti juga insya Allah setelah kita membicarakan jebakan iblis juga akan kembali kepada arah ini, juga ada yang berkaitan pada hal ini, namun Anda ingin sampaikan di awal karena ini sangat penting, yaitu kita hidup di dunia ini, dalam percaturan kehidupan kita di dunia ini, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap pergantian jam, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, itu hanya ada dua saja: dunia dan agama. Dunia dan agama. Coba perhatikan hari-hari pergerakan kita di dalam kehidupan kita sekarang ini, hal yang berhubungan dengan dunia dan hal yang berhubungan dengan agama. Dan ketahuilah bahwa hal yang berhubungan dengan agama ini jauh lebih penting dibanding dengan hal yang berhubungan dengan dunia. Camkan ini baik-baik. Dunia penting, Ustaz? Penting. Tidak ada yang mengatakan tidak penting dunia itu, namun yang berhubungan dengan agama apa? Jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Ana ingin menanamkan itu di dalam diri ana, sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya. Dan ana ingin mengajak saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat untuk melakukan hal yang sama, karena ini demi Allah apa yang ana yakini, yang kita ambil dari Al-Quran, kita ambil dari sunnah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan iblis dan bala tentaranya telah banyak merubah manusia dengan mengatakan bahwa tak demikian. Tidak demikian. Dia ingin mengajak kita lebih mengedepankan dunia dibanding akhirat, lebih mengedepankan dunia dibanding akhirat, namun dengan slogan yang tidak seperti itu. Namun slogan yang paling sering dibawa adalah dunia dan akhirat 50-50. Itu slogan saja. Namun pada dasarnya orang yang memakai slogan itu tidak menjadikannya 50-50, tapi menjadikan dunia lebih penting daripada akhirat. Sekali lagi, ayo saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, kita tanamkan di dalam relung hati kita yang paling dalam, kita masukkan ke dalam hati kita agar bisa memberikan warna di dalam hati itu. Agama itu lebih penting daripada dunia. Kalau ini masuk, benar-benar masuk, lalu ada transaksi 5 miliar keuntungan, namun untuk tanda tangan transaksi itu harus melanggar waktu sholat zuhur, tinggalkan transaksi. Tinggalkan transaksi itu. Ada keuntungan 10 miliar, kalau harus membubuhi tanda tangan yang diharamkan Allah, tinggalkan tanda tangan itu. Itu kalau di hati manusia sudah masuk ilmu agama jauh lebih penting daripada dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Paling ya 80 lah ya. Teman-teman kita sekarang udah tua banget lah itu ya. Udah tua sekali lah, orang sudah usianya sudah sampai 83 tahun, 85 tahun. Sekian cuma kita. Katakanlah 90 tahun. Dan berapa lama kita hidup di akhirat? Apa? Selama-lamanya.
yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan yang selama-lamanya, itulah dia agama. Bagaimana mungkin agama tidak jauh lebih penting daripada dunia? Katakanlah rusak dunia kita, hancur dunia kita, hilang sukses dunia kita, bangkrut kita di dunia 80 tahun, 90 tahun. Katakanlah ya, karena kita bodoh terhadap ilmu dunia, bodoh terhadap bisnis, bodoh terhadap mencari nafkah, tidak terlalu paham, tidak tahu terlalu mengerti, hidup hanya menjadi buruh kasar, digaji per hari 25.000, 35.000, cukup untuk makan pagi, siang, malam, dan tak ada kesempatan untuk beli rumah, tak ada kesempatan untuk beli barang-barang mewah. Katakanlah hancur dunia kita, tidak ada masa depan yang cerah dan semacamnya. Dunia ya, kita bicara dunia ya. Paling berapa? Paling 80 tahun, 90 tahun. Kalau tidak ada cerahnya itu di akhirat, apa yang akan terjadi? Dia innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Dia ingin mengajak kelompoknya untuk masuk dalam neraka sa'ir, orang yang tidak ada kecerahan hidup dan tidak ada kesuksesan hidup dalam kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Dan itu yang diinginkan iblis laknatullahi alaih. Karenanya di dalam Al-Quran Al-Karim Allah paling banyak memperingatkan permusuhan adalah antara kita dengan iblis. Tidak ada Allah memperingatkan bermusuhan, tidak ada Allah memperingatkan kita tentang musuh kita yang lebih banyak di dalam Al-Quran, lebih daripada permusuhan kita dengan iblis. Lebih daripada 30 ayat di dalam Al-Quran Allah ingatkan kita, hati-hati dengan iblis, hati-hati dengan jebakan iblis, hati-hati dengan syaitan, jauhi syaitan. Dia ada musuh untuk kalian, dia adalah orang yang telah mengeluarkan ayah kalian dari surga. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu mengajak kalian kepada pekerjaan keji, pekerjaan mungkar. Syaitan ingin mengajak kalian ke neraka. Semua itu lebih daripada 30 ayat di dalam Al-Quran Allah bicara tentang hal tersebut. Bahkan lebih daripada permusuhan Yahudi dan Nasrani yang sekarang terlalu banyak dibicarakan orang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada saudara-saudari kita kesabaran dan memberikan kepada saudara-saudari kita syahadah fisabilillah. Semoga memberikan kepada mereka kelapangan dan semoga memberikan kepada mereka kemudahan dan memberikan kepada orang yang telah menzalimi mereka hal yang layak untuk mereka terima dari Allah yang Maha Adil. Baik, kalau kita tahu bahwa agama itu lebih penting daripada, setuju nggak kita ini? Hah? Itulah yang ingin dirusak oleh syaitan. Itu yang ingin dirusak oleh iblis. Agama itu. Dia ingin merusak agama kita. Soal dunia, dia janjikan kesuksesan. Dan dia iming-imingi kita dengan kesuksesan dunia, namun kesuksesan dunia yang bertabrakan dengan agama. Hati-hati. Ketahuilah bahwa musuh kita itu ingin nyerang agama kita. Maka kalau kita sadar permusuhan kita dengan iblis adalah permusuhan dalam dia ingin merusak agama kita, sehingga kita salah pandang yang halal, kita pandang haram, yang haram kita pandang halal, yang tidak boleh dikerjakan kita pandang suatu hal yang lumrah terjadi, suatu hal yang biasa, tak apa-apa, tak mengapa. Itulah dia.
Kita masuk dalam jebakan-jebakan iblis yang sangat banyak. Kenapa? Sudut pandang agamanya sudah salah. Allah katakan tinggalkan, malah kita memandang kalau tak begini tak bisa. Allah katakan jangan ucapkan, kita mengatakan kalau tidak diucapkan ya hilang pergaulan. Allah katakan jangan hadiri, bagaimana mungkin saya tidak menghadiri? Saya begini, itu adalah ini, itu adalah kebiasaan di tengah masyarakat saya, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin saya elakkan. Hati-hati ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam ayat ini kembali Allah mengingatkan kita adalah musuh syaitan, dan syaitan adalah musuh kita. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam kafah, semuanya, menyeluruh, jangan setengah-setengah. Ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti, ada yang diimani, ada yang tidak, ada yang diamalkan, ada yang tidak. Namun masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ini salah satu di antara puluhan ayat yang mengingatkan kita dengan permusuhan kita dengan syaitan atau syaitan yang selalu memusuhi kita. Permusuhan manusia dengan syaitan berbahaya. Kenapa? Karena yang tadi kita katakan, dia ingin merusak agama kita. Dia ingin merusak agama kita. Kalau agama kita rusak, yang rusak itu akhirat. Di dalam hadis sahih dari Imam Muslim, kata Nabi SAW, nanti di akhirat Allah akan datangkan orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dunia. Lihat garis bawahi, orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dunia dari penduduk neraka. Siapa dia? Allah Ta'ala kita tidak tahu. Mungkinkah dia Qarun? Boleh jadi. Mungkinkah dia Fir'aun? Boleh jadi. Kita tidak tahu. Tetapi akan didatangkan orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dunia. Berarti soal dunia, dia penduduk neraka yang paling sukses. Dia penduduk neraka yang paling sukses. Pangkatnya, jabatannya, hartanya, apapun yang dia inginkan. Kalau sudah punya harta kan bebas, mau berbuat apapun yang kita anggap kenikmatan dunia. Mau berjudi, mau ini, mau itu, mau safar ke negeri-negeri mana yang diinginkan, kita tidak tahu siapa. Allah Alam, kita tidak tahu. Nabi tidak menyebutkan nama, namun Nabi mengatakan sifatnya adalah dialah penduduk neraka yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia. Lalu dicelupkan Allah ke neraka sebentar saja, lalu diangkat lagi dari neraka. Dan Allah bertanya kepadanya, hambaku, apakah pernah berlalu kenikmatan dalam hidupmu? Jawabannya, tak pernah, wahai Allah. Sebentar celupan masuk neraka membuat dia lupa seluruh kenikmatan, padahal dia adalah manusia paling banyak mendapatkan nikmat dunia dari penduduk neraka. Lupa harta, lupa nikmatnya maksiat, lupa nikmatnya ketawa ketiwi sambil berjudi,
ketawa ketiwi sambil dan lupa kenikmatan dunia yang dia anggap itu adalah sesuatu yang dia banggakan dari kehidupannya kepada orang lain. Dia pamerkan hartanya, pamerkan ininya, dan dia celup ke neraka sesaat, dia angkat lagi. Pernah dapat nikmat? Enggak. Dan didatangkan dari orang yang paling banyak mendapatkan kesengsaraan dunia dari penduduk surga. Lawannya, ini dapat kenikmatan banyak tapi penduduk neraka. Dan ini manusia yang paling banyak mendapatkan kesengsaraan di dunia. Kesengsaraan di dunia dia yang paling banyak, namun dari penduduk surga. Dicelupkan, dimasukkan ke surga sesaat, lalu dikeluarkan lagi, dan Allah bertanya kepadanya, apakah pernah berlalu dalam hidupmu kesengsaraan? Dia mengatakan tidak, wahai. Maka bagaimana mungkin kita tidak peduli kepada agama kita kalau kesengsaraan akhiratlah yang kemudian akan rusak, akan didapatkan apabila agama itu rusak. Oleh karena itu, kita harus bermodalkan ilmu agama yang benar hidup di dunia ini. Dan itu yang diperintahkan Allah dalam awal ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi. Ini ilmu agama loh yang diinginkan Allah ini. Masuk ke dalam agama Islam secara sempurna itu ilmu agama yang Allah perintahkan. Masuk ke dalam ilmu agama yang benar. Masuk ke dalam Islam dengan cara yang benar. Dan tidak ada Islam, tidak ada ilmu agama Islam, tidak ada pengamalan agama Islam yang lebih daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih daripada itu. Saya yakin dan percaya akidah kita semua yang hadir di majelis ini, dan akidah saudara-saudara kita yang melihat kita sekarang ini secara langsung atau rekaman beberapa waktu setelah ini, semua kita sepakat agama terbaik agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya dan pengamalannya Rasul yang terbaik, dan tidak ada yang melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk masuk ke dalam agama Islam yang benar adalah, ayo pelajari ilmu yang benar tentang apa yang diajarkan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Benarkan ilmunya, kemudian benarkan amalnya. Benarkan ilmunya, kemudian benarkan amalnya. Dan dua ini akan diserang oleh iblis. Salah dalam berilmu dan salah dalam beramal. Rusak ilmunya dan rusak amalnya. Itu yang akan diserang oleh iblis. Agama kita yang akan diserang oleh iblis apa? Salah dalam berilmu atau salah dalam beramal. Dan dia lebih suka kalau kita salah dalam berilmu dibanding salah dalam beramal. Ilmunya salah, dia lebih disukai. Salah dalam berilmu itu lebih disukai iblis dibanding salah dalam beramal. Tidak benar cara berpandang syariat, cara berilmu syariat itu lebih dicintai iblis. Oleh karena itu, dia rakus untuk merubah, dia tamak untuk merubah cara berpikir agar ilmu tentang agama ini rusak. Itu yang tadi Anda katakan. Cobalah lihat orang-orang yang merasa bahwa diajak kepada Al-Quran itu membuat terhalang bisnisnya. Diajak kepada mengamalkan agama itu membuat dia tidak akan terkekang, tidak bisa berbuat menurut ilmu yang telah dia pelajari dari ilmu manajemen, ekonomi, dan semacamnya. Dia menganggap kalau kembali kepada Al-Quran itu akan membuat dia terbelakang. Dia merasa kalau benar-benar beragama dengan baik dan benar itu, kita akan menjadi umat yang mundur ke belakang, tidak seperti umat-umat barat yang maju dan semacamnya. Cuma salah dalam ilmu.
Kalau salah dalam ilmu, itu rentetan salah amalnya itu terlalu banyak. Cukup satu poin itu. Ilmu tentang agama, sudut pandang tentang syariat, sudut pandang tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang harus diikuti, salah. Sudah. Itu tidak bisa dihitung berapa ribu kesesatan yang akan terjadi, berapa ribu amal-amal yang buruk yang akan terwujud, berapa ribu kekeliruan beragama yang akan membawa dia ke neraka yang akan terwujud kalau dia mengira bahwa Al-Quran ini akan mempersulit hidupnya. Mengikuti Rasul akan membuat dia hancur dunianya, hancur karirnya, hancur potensi hidupnya, hancur ilmu yang selama ini dia bangun, perusahaan yang selama ini dia ikuti, dan hancur karir dunianya. Dan alangkah banyaknya di tengah-tengah kita sekarang orang pola yang seperti itu. Berhadapan dengan iblis, jangan dahulukan logika. Berhadapan dengan iblis, jangan dahulukan pengalaman hidup. Berhadapan dengan iblis, jangan dahulukan kecerdasan. Nggak mempan berhadapan dengan iblis. Berhadapan dengan iblis itu hanyalah ilmu kita dan amal kita selaraskan dengan agama yang telah Allah turunkan ke permukaan bumi, dan panduannya dua, Al-Quran dan Sunnah. Itu satu-satunya jalan yang iblis mati kutu. Berhadapan dengan pengalaman, masa sih pengalaman kita mau lawan pengalaman iblis? Berapa tahun kita hidup? Berapa tahun iblis hidup? Berapa tahun kita bisa membentengi diri kita dari tipuan? Berapa tahun iblis hidup untuk menipu manusia? Iblis itu sudah ingin menghancurkan kita sebelum manusia pertama lahir. Di dalam Al-Quran, dia katakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbi fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Disebabkan engkau telah mengklaim aku sesat dari jalanmu yang lurus, maka aku pun akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan serang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Hasil akhirnya kebanyakan mereka adalah orang yang tidak bersyukur kepada engkau. Kapan ini diucapkan iblis? Sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Atau anak-anak melihat pandangannya aneh? Ustaz, kayaknya salah. Sudah ada Nabi Adam belum? Iblis mengatakan ini sudah ada Nabi Adam. Nabi Adam tidak dilahirkan. Nabi Adam diciptakan. Yang Anda katakan tadi apa? Manusia pertama dilahirkan. Udah lahir belum anak Nabi Adam? Belum ada yang lahir. Betul tidak? Tapi sudah ada manusia yang diciptakan. Ya, diciptakan. Nabi Adam tidak dilahirkan. Nabi Adam diciptakan. Perkataan Anda tadi apa? Sebelum ada manusia pertama yang dilahirkan. Betul atau tidak? Anda nangkap pandangan mata Anda kayaknya Ustaz salah tadi. Nabi Adam tidak dilahirkan, Nabi Adam diciptakan. Maka genderang perang yang ditabur iblis ini sebelum manusia pertama lahir di permukaan bumi. Nabi Adam tidak dilahirkan, Hawa juga tidak dilahirkan, namun diciptakan. Anak Nabi Adam lah yang manusia-manusia yang pertama kali dilahirkan. Dan genderang perang iblis yang ditabur oleh dia itu dengan kalimat yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-A'raf, di awal-awal surah Al-A'raf ini, itu
itu sudah dia ucapkan sebelum anak Nabi Adam pertama lahir. Artinya manusia pertama lahir. Diucapkan sebelum Nabi Adam menginjakkan kaki ke permukaan bumi alaihissalam. Dan itu dia lakukan terus, dia lakukan terus, dia lakukan terus, dia lakukan terus, dia lakukan. Bagaimana kita akan berhadapan pengalaman dengan iblis? Nggak ada cerita, hanyut, lewat, diseret oleh pengalaman iblis yang luar biasa banyak. Cara satu-satunya adalah jadilah hamba yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Nabi SAW dan amalkan. Kembalikan ilmu kita kepada apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah, dan beramallah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah itu. Itu satu-satunya jalan yang iblis gak bisa lawan. Kenapa? Karena jalan itu Allah yang turunkan. Beragama dengan cara yang seperti itu Allah yang turunkan. Bagaimana iblis akan berhadapan dengan ilmu yang Allah yang menurunkan ilmu itu? Jalan yang diajarkan Allah, Shiratal Mustaqim yang diajarkan Allah itu bebas dari gangguan iblis, bebas dari jebakan iblis. Namun kalau kita tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan cara seperti itu, maka jebakan iblis akan gampang masuk dalam pola hidup manusia, gampang dan apakah itu mudah, Ustaz? Butuh tekad, butuh semangat, butuh sabar, butuh perasaan kita terluka, harta kita harus dikorbankan. Mungkin dituding orang ini, dituding orang itu. Kalau kita benar-benar ingin berusaha, ilmunya kita sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan amalnya kita berusaha sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, butuh dengan hal-hal yang tidak disukai jiwa. Karena itulah dia jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Uffatil jannatu bil makarih wa uffatin naru bi syahawat. Surga Allah pagari dengan hal-hal yang tidak disukai, dan neraka Allah pagari dengan hal-hal yang dicintai oleh syahwat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, demikian juga Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau mengatakan, iblis itu pertama kali dia ingin target hidupnya untuk manusia itu adalah menjebak manusia ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Itu target paling tinggi dia. Dijebaknya orang untuk kufur, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi tercinta, tidak beriman dengan adanya akhirat, tidak beriman dengan adanya surga dan neraka. Hidup ini adalah kehidupan dunia saja, in hiya illa hayatuna dunya. Atau dijebak dalam kesyirikan, menjadikan ilah selain Allah, baik itu matahari, baik itu sapi, baik itu wali, baik itu nabi, baik itu dan yang lainnya, dengan aneka ragam perbuatan syirik. Itu target utama iblis. Kalau dia tidak sanggup, karena seseorang itu benar-benar masuk dalam agama Islam dengan keyakinan yang benar, iblis akan berusaha untuk menjebak manusia. Target yang kedua, ke dalam amalan yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Nabi tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berpegang teguhnya dengan Al-Quran dan Sunnah demikian kuat sehingga sulit bagi iblis untuk menjebaknya ke dalam bid'ah, target hidup iblis berikutnya untuk merusak manusia masuk ke dalam maksiat-maksiat besar. Ingin menjerumuskan manusia ke dalam maksiat-maksiat besar, dosa-dosa besar yang dicintai oleh syahwatnya. Kalau dia juga gagal untuk menyeret manusia ke dalam dosa-dosa besar itu, dia berusaha menyeret ke dalam dosa-dosa kecil. Kalau ternyata istiqomahnya juga luar biasa hebat sehingga sulit diseret untuk dosa-dosa kecil, maka dia akan seret kepada hal-hal yang mubah, sehingga dia tidak berpahala walau tidak berdosa. Dan apabila hal tersebut juga sudah tidak sanggup dia lakukan karena saking hebatnya seseorang beramal, maka yang akan dilakukan iblis adalah menyeret dia kepada amalan yang lebih sedikit pahalanya, amalan yang lebih mafdul, diseret kepada amalan yang
Mafdul, bukan afdol, tapi mafdul, lawan daripada afdol. Kalau seandainya 6 langkah ini juga tidak berhasil bagi iblis, seorang manusia karena saking hebatnya, dan ada manusia-manusia seperti ini namun langka, maka yang akan dia lakukan adalah membuat orang itu sedih dengan ketaatannya. Disebabkan dia akan membuat pasukannya selalu menyerang, menghina, mencaci, memaki orang-orang tersebut. Intinya adalah yang ingin Anda sampaikan adalah berhati-hati dengan jebakan syaitan. Dan untuk saya dan kita sangat banyak cara iblis untuk membuat kita berbuat salah. Dan solusinya adalah kembalilah kepada agama. Kembalilah kepada agama yang hak, agama yang benar. Minta kepada Allah, ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Lihat, tunjukkan kepada kami wahai Rabb kami yang benar adalah benar. Mana dia ilmu agama yang benar? Boleh jadi ilmu agama yang benar itu sesuai yang diajarkan oleh ayah kita dan ibu kita, itu benar. Dan boleh jadi juga apa yang kita terima dari ayah dan ibu kita ternyata tidak benar. Boleh jadi. Boleh jadi apa yang kita terima dari guru kita dulu atau SD, SMP, SMA dan yang lainnya, atau di sekolah yang pernah kita, boleh jadi benar. Dan boleh jadi juga ada kesalahan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya mana yang benar, mana agama yang lurus, mana siratal mustaqim, dan tunjukkan juga yang batil itu yang mana. Tampak oleh saya ini hak, ini batil. Tunjukkan kepada saya. Ini ilmu. Ini ilmu yang hak, ilmu agama yang benar yang kita katakan tadi. Itulah yang diinginkan oleh iblis laknatullahi alaih untuk merusaknya dalam kehidupan kita. Salah dalam memandang hak dan batil. Setelah tahu, warzuqna ittiba'ah, kebenaran yang telah saya tahu, ya Allah berikan saya kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Walau rumit, walau sakit, walau dituding, walau harus bersabar tingkat tinggi, walau harus, berikan saya kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan kalau saya tahu itu batil, berikan saya kekuatan istinabah agar saya bisa menjauhi yang batil itu. Dan itu yang kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar agama kita adalah agama yang bisa menyelamatkan kita dengan izin Allah di akhirat kelak dari sentuhan neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya. Semoga Allah jaga amal kita dengan rajin belajar ilmu agama dan rajin mengamalkan agama yang hak itu, dan benar-benar mengembalikan agama kepada dua tuntunan syariat yang di dalamnya tidak ada kesalahan dan kesesatan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar. Karena Al-Quran dan Sunnah menjadi tuntunan apabila difahami dengan pemahaman yang benar, dan apabila pemahamannya salah, maka yang salah ada pada pemahamannya, bukan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Bertanyalah kepada yang lebih berilmu daripada kita, dan jangan dahulukan logika berpikir semata, pengalaman hidup semata, karena jalan yang lurus itu semuanya telah diajarkan, semuanya ada keterangan, semuanya ada teladan, dan manusia telah berjalan di atas jalan yang lurus itu, telah terlalu banyak manusia yang berjalan di atasnya. Kita hanya mengikut, cari dia mana dan amalkan seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat, telah dilakukan oleh para generasi umat Islam soleh setelahnya, dan setelahnya sampai zaman kita sekarang. Tidak ada yang namanya hal yang baru yang dia adalah kebaikan untuk agama. Semua agama telah diajar oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi saya tanya kepada panitia sampai jam berapa, katanya hanya sampai syuruh. Pertanyaan saya, tanya jawabnya sampai kajian dan tanya jawab sampai berapa, sampai syuruh. Dan sepertinya sudah syuruh ya? Belum? Belum. Maka kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan yang bisa Anda jawab pada kesempatan berbahagia ini, silahkan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing langkah kita ke jalan yang Dia ridhoi. Amin.
ya Rabbal Alamin. Itu banyak tadi, kok satu yang maju ke depan? Hah? Oh, belum ada. Ustadz, apa perbedaan iblis, jin, setan? Jazakumullahu khairan. Apa perbedaan antara iblis, syaitan, jin? Kelompok jenis makhluk. Kelompok jenis makhluk ada 3. Ada manusia. Kita tahu manusia? Tahu kan? Tahu. Ada malaikat. Tahu malaikat? Itu jenis. Di dalamnya ada yang bernama Jibril, Mikail, Israfil. Ada malaikat-malaikat siang, malaikat malam, malaikat gunung, malaikat menurunkan hujan, malaikat yang mencabut nyawa, malaikat yang bertanya di alam barzakh, malaikat di neraka, malaikat di surga Allah tabaraka wa taala. Terlalu banyak malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala. Namun ini satu jenis kelompok makhluk bernama malaikat. Manusia, ada Nabi Adam, ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Yunus, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, ada saya, ada kita semua. Ada juga manusia bernama Fir'aun, Qarun. Oke, ini manusia, kelompok manusia. Ada lagi kelompok yang ketiga bernama kelompok jin. Nah, itu dia jin yang ditanyakan dalam pertanyaan ini. Jin itu kelompok seperti kita, kelompok jenis makhluk. Nama-namanya saya tidak tahu. Namun ada satu jin bernama iblis. Ada satu jin bernama iblis. Dan dia satu-satunya jin yang umurnya sampai hari kiamat. Yang tadi kita katakan menabuh genderang perang, itu dia iblis. Dan dia dari kalangan manusia, malaikat atau jin? Jin. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kana minal jinni. Iblis itu adalah dari golongan jin. Artinya apa? Tidak dari jenis manusia, tidak juga dari jenis malaikat. Jadi iblis itu salah seorang jin dari kalangan jin, dari golongan jin, dari kelompok jin. Yang Allah katakan, yang Rasulullah SAW katakan, Adam Allah ciptakan dari tanah, malaikat Allah ciptakan dari cahaya, jin ini Allah ciptakan dari api. Salah satunya bernama iblis. Siapa lagi nama-namanya saya tidak tahu. Karena saya dilarang oleh Allah untuk bersahabat dengan mereka dan masuk ke alam mereka dan menjalin kerjasama dengan mereka. Namun ada manusia yang kerjasama dengan jin. Namun diharamkan Allah di dalam syariat, diharamkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersahabat dengan jin, mungkin jin-jin yang kenalan dengan dia itu dia tahu nama-namanya. Namun kita dilarang untuk melakukan itu. Sehingga saya tidak tahu namanya. Nama-nama jin itu siapa-siapa saja saya tidak tahu. Kecuali yang satu ini namanya sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bernama apa? Bernama iblis. Sudah nampak jin dan iblis? Jin yang lain mati. Jin yang lain mati. Hidup, mati, lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati. Namun jin yang satu ini bernama iblis ini dapat pengunduhan ajalnya sampai hari kiamat. Itu satu jin saja, yang lain tidak. Sudah nampak mana jin dan mana iblis? Sekarang syaitan. Syaitan itu bukanlah kelompok tersendiri. Syaitan itu bukanlah kelompok tersendiri. Bukan cabang yang keempat dari jenis kelompok makhluk. Ada malaikat,
ada manusia, ada jin, ada syaitan. Enggak. Itu bukan begitu maknanya. Syaitan itu bukan jenis. Syaitan itu apa? Syaitan itu adalah yang ingkar, yang kafir, yang durjana dari jin dan manusia. Itu syaitan. Itu dia syaitan. Maka Fir'aun manusia, tapi dia adalah syaitan. Abu Jahal adalah manusia, tapi dia adalah syaitan. Iblis adalah jin, tapi dia adalah syaitan. Entah siapa lagi namanya, kafir dari kalangan jin, dia adalah syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kami telah jadikan untuk para nabi ada musuh-musuh, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jadi ada setan-setan manusia yang memusuhi dakwah para nabi dan para rasul dari manusia. Itu adalah setan-setan manusia. Di antaranya kita tahu namanya Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Jahal. Siapa lagi? Dari orang-orang yang memang sudah secara syariat adalah penduduk neraka dari manusia, itu adalah syaitan. Dan yang mengikuti langkah mereka sampai dunia kiamat. Dan juga ada syaitan-syaitan dari kalangan jin. Apakah jin ada yang mukmin yang bukan syaitan? Ada. Di dalam Al-Quran sudah jin, wa anna minna salihuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada orang-orang saleh, di antara kami ada orang-orang durjana. Yang durjananya adalah syaitan, yang solehnya adalah jin, bukan syaitan. Sebagaimana Abu Jahal adalah syaitan manusia dan Abu Bakar bukanlah syaitan manusia. Paham? Itu dia syaitan. Jadi syaitan itu adalah kekufuran, keingkaran, kedurjanaan yang ada pada seseorang, dan dia adalah sifat yang melekat pada seseorang, menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulullah, tak mau patuh dan taat, kufur, syirik, dan berbuat maksiat sehingga akhirnya menjadi pengikut iblis. Mereka adalah syaitan, baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Syaitan paling besar bernama iblis. Syaitan paling besar bernama iblis. Oleh karena itu apabila ada kalimat syaitan di dalam Al-Quran mutlak, di mananya adalah iblis. Maka apakah di dunia ini ada manusia-manusia syaitan? Ada. Ada manusia-manusia saleh? Ada. Adakah jin-jin syaitan? Ada. Ada jin-jin saleh? Ada. Adakah malaikat-malaikat saleh? Ada. Adakah malaikat-malaikat syaitan? Ada. Karena tentang malaikat Allah sudah mengatakan bahwa mereka tidak pernah berbuat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kembali, ada malaikat. Ini makhluk-makhluk saleh, tak pernah berbuat maksiat. Ada manusia. Ada syaitannya, ada tidaknya. Ada jin. Ada syaitannya, ada tidaknya. Dari yang syaitannya itu ada satu syaitan paling besar bernama, sudah dipahami? Allahu a'lam. Bahkan Umar bin Khattab ketika mengendarai tunggangan, lalu tunggangannya itu bertingkah lenggak-lenggoknya itu tak seperti biasa. Kata Umar radhiyallahu anhu, turunkan saya, kalian naikkan saya di atas syaitan. Kalian sedang menaikkan saya di atas syaitan. Islam kafah sekarang susah, Ustaz. Siapa yang mengatakan ringan? Saya sudah mengatakan berat. Dari tadi saya mengatakan berat. Dari tadi saya nggak mengatakan berat. Karena jalan ke surga itu berat.
Jalan ke surga itu penuh rintangan. Jalan ke surga itu penuh pengorbanan. Jalan ke surga itu penuh air mata. Kita hanya aja yang dengan nafsu kita ingin ke surga dengan lezat-lezat. Lihat Nabi kita tercinta, lihat para Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran bagaimana Allah menceritakan kepada kita biografi hidup mereka. Sampai ada yang dibakar, sampai ada yang dikejar-kejar untuk ingin dibunuh, bahkan sampai ada yang terbunuh. Itulah dia jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, tidak ada yang mengatakan jalan untuk Islam yang sempurna itu mudah. Kita tidak sedang berbicara mudah atau sulitnya, akan tapi kita ingin mengatakan bahwa itulah jalan yang dengannya kita akan terpelihara dari jebakan iblis dan syaitan dan para tentaranya. Bagaimana caranya supaya istri pertama menerima dan akur? Atur aja sendiri. Atur aja sendiri. Ya. Kita sedang bicara syaitan, ini pertanyaan dari ini secara tidak langsung beliau mengatakan poligami itu berat. Ya. Kenapa Allah menciptakan iblis? Pertama, kita mengatakan pertanyaan seperti ini tidak boleh. Pertama, kita mengatakan pertanyaan seperti ini tidak boleh. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, kalau anda tidak salah, Allah berfirman, la yus'alun amma yaf'alu. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat, tentang apa yang dia perbuat, nggak boleh ditanya. Apakah antum punya karyawan? Punya karyawan? Hah? Punya nggak? Bagi antum yang punya karyawan lah, khusus bagi antum yang sekarang punya karyawan, entah cleaning service, entah tukang buat kopi dan teh, office boy di tempat kerjanya antum, atau security di depan toko antum itu dia duduk. Lalu antum malam itu karyawan semua sudah pulang, dia antum tahan untuk lanjut di kantor sampai antum pulang. Antum pulang dari kantor antum jam 10 malam. Lalu pulang begitu ketemu dia pertanyakan, kenapa sih bapak lama kali pulang? Sementara dia antum yang gaji. Dia pertanyakan kenapa antum jam 10 pulangnya. Itu kira-kira menurut antum perbuatan dia ini baik atau tidak kepada antumnya yang sudah menggaji dia, yang sudah memberikan dia pekerjaan? Giliran antum pulang ke rumah dari kantor jam 10, dia pertanyakan, kenapa pulang jam 10 Pak? Membuat saya akhirnya nggak bisa pulang jam 6, padahal saya kan juga punya anak dan istri di rumah. Dia pertanyakan, antum kenapa pulang jam 10? Kira-kira antum nyaman nggak dengan pertanyaan itu? Hah? Nyaman? Itu baru manusia dengan manusia. Itu baru dari kita, makhluk yang sangat lemah kepada karyawan kita, yang boleh jadi secara takwa dia lebih bertakwa daripada kita. Tapi karena dia karyawan, kita yang gaji, dia mempertanyakan kenapa kita pulang jam 10, boleh jadi kita pecat dia. Lalu bagaimana kalau sekarang ini antum dipecat oleh Allah jadi makhluknya? Karena pertanyaan antum yang tidak pada tempatnya.
Allah pernah berbuat zalim? Tidak. Allah pernah berbuat salah? Tidak. Berarti penciptaan iblis tidak ada kesalahan. Penciptaan iblis tidak ada kezaliman. Soal bagaimana saya tidak tahu untuk memikirkannya, iya, antum itu makhluk yang sangat tidak berilmu. Oleh karena itu, nyerahlah kepada ilmu Allah yang maha adil, nyerahlah kepada ilmu Allah yang maha benar, nyerahlah kepada ilmu Allah yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Bukan Allah namanya kalau dia salah. Maka pertanyaan ini tidak pada tempatnya. Pertanyaan ini yang seperti ini dan yang semisal dengannya, tolong jangan tanyakan, karena itu adalah akhlak yang tidak baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak ada iblis, tidakkah terjadi jalan ke surga ini tidak ada perlawanan, tidak ada kesulitan, karena manusia tidak terpengaruh kepada bujukan iblis, manusia tidak terpengaruh kepada maksiat, tidak terpengaruh kepada. Sementara Allah Taala menginginkan makhluk yang diuji dengan itu. Kalau tidak ada ujian menuju surga Allah, tidak ada sabar untuk menolak ajakan ke neraka Allah, maka bukan itulah dia kodrat kita. Kodrat kita dilahirkan oleh Allah, diciptakan Allah untuk itu. Adanya manusia yang berjuang melawan susah-susahnya untuk mencari surga Allah, berjuang untuk selalu sabar padahal dia suka untuk menghindar dari neraka Allah. Dan adanya iblis untuk itu juga. Para ulama mengatakan tidak ada iblis, tidak ada jihad, tidak ada iblis, tidak ada turun syariat, tidak ada iblis, tidak diutus Nabi Muhammad SAW, tidak ada iblis, tidak diturunkan Al-Quran, tidak ada iblis, tidak ada berat-beratnya sholat fardu, tidak ada iblis, tidak ada banyak hal syariatnya akan hilang. Maka jangan pertanyaan seperti itu. Mungkin kalau tidak ada iblis kita tidak diciptakan, mungkin Allah menginginkan ada perseteruan antara manusia dengan iblis. Wallahu a'lam. Saya katakan Allah. Sekali lagi, jangan bertanya tentang apa yang telah Allah lakukan, karena seluruh yang Allah lakukan tidak ada kezaliman di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Soal kita tidak paham apa yang Allah lakukan, berhusnudzonlah kepada keadilan Allah. Pasti Allah adil, pasti Allah tak melakukan kesalahan. Nah, sudah cukup? Ada dia kecil. Sudah cukup? Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, dan Anda tahu antum juga memiliki kesibukan pagi ini karena harus ada di antara antum yang bekerja, yang harus pergi mengantarkan anak dan yang lainnya. Sampai di sini pertemuan kita pada subuh kali ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha sekuat tenaga untuk berjalan di atas ilmu yang telah diturunkan Allah ke permukaan bumi melalui Al-Quran dan melalui diutusnya Nabi kita yang cinta Muhammad SAW. Dengan itu kita menjaga diri kita dengan aneka ragam jebakan-jebakan yang telah diciptakan dan akan diciptakan oleh iblis laknatullahi alaihi dan bala tentaranya yang ingin menarik kita manusia ini dan jin yang patuh kepadanya ke neraka Allah. Kalau kita memang ingin jauh dari neraka Allah, maka ilmu amal harus dibenarkan. Perbaiki agama kita, karena agama kita adalah paduan antara ilmu dengan amal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.